Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa, semoga kalian tetap sehat semuanya, tetap semangat meskipun kita harus belajar di rumah saja. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas terkait metode regolevasi. Metode regolevasi sebagai kelanjutan dari metode bagi dua yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas metode bagi dua atau metode biseksi, di mana dua metode ini termasuk dalam metode tertutup, artinya untuk menentukan akar penyelesaian suatu fungsi dibutuhkan interval, nilai dua nilai absis yang mengurung akar. Dua absis itu berpotensi memiliki akar. Nah, metode regolevasi ini dikatakan lebih cepat daripada metode biseksi ya. Lebih cepatnya karena bagaimana? Artinya iterasinya lebih sedikit. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan fungsi y sama dengan fx. Jika Anda memiliki buku metode numerik karya Rinaldi Munir, Anda bisa buka halaman 72. Di situ dikatakan bahwa meskipun metode bagi dua selalu berhasil menemukan akar, tetapi kecepatan konvergensinya sangat lambat. Kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan bila nilai FA dan FB juga turut diperhitungkan. Nah, logikanya bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akar lebih dekat ke X sama dengan A daripada ke X sama dengan B. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regolevasi, atau kalau bahasa Indonesianya metode posisi palsu, false position method. Dengan metode regolevasi dibuat garis lurus yang menghubungkan titik A, FA dan titik B, FB. Perpotongan garis tersebut dengan sumbu X merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Garis lurus tadi seolah-olah berlaku menggantikan kurva fx dan memberikan posisi palsu dari x. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan bagaimana proses metode regolevasi untuk menentukan suatu akar. Kita perhatikan grafik suatu fungsi pada layar. Kita katakan fx ya, fx dengan warna merah pada suatu bidang koordinat. Nah, kita tentukan interval a, b, di mana interval a, b ini memiliki potensi akar di dalamnya. Nah, tentu nilai absis A dan B apabila dimasukkan fungsi mendapatkan A mendapatkan FA, B mendapatkan FB, sehingga titik ini adalah A, FA, titik yang ini B, FB. Nah, apabila kita tarik garis dari titik A, FA ke titik B, FB ya, dan kita notasikan A, B, nah, garis ini akan memotong sumbu X di titik C. Nah, titik C ini adalah titik baru, kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan titik C yang baru ini sebagai titik yang akan mendekati akar. Kita tahu ini akarnya, tapi kita tidak tahu nilainya. Katakanlah nilai akar yang baru adalah C. Nah, kemudian C kita substitusikan ke fungsi mendapatkan FC. Nah, kita tarik lagi garis B ke titik ini,
C, FC. Nah, akan mendapatkan perpotongan. Nah, pada metode Grafalsi kita memanfaatkan gradien. Kita lihat ada segmen garis di sini, segmen garis AB dan segmen garis BC. Nah, segmen garis AB dan AC, garis AB dan AC itu kan berimpit ya, jadi satu, artinya memiliki gradien yang sama. Nah, dengan teori ini, dengan dasar ini, kita bisa menentukan nilai C. Nah, sekarang perhatikan tadi bahwa gradien garis AB itu sama dengan gradien garis BC. Nah, gradien garis AB kita tahu adalah FB min FA per B min A. Gradien garis AB FB min FA ya, FB min FA untuk menghitung ini ya, sisi depannya kalau kita menggunakan segitiga siku-siku per B min A. Ini B min A, jarak sisi alasnya. Gradien kita tahu bahwa gradien bisa dicari menggunakan rumus tangen. Tangen adalah sisi tegak per sisi datar ya, sisi tegak per sisi datar. Nah, kemudian garis BC. Garis BC kita bisa mendapatkan di sini FB min 0 per B min C. Kita tahu garis BC ini, kita lihat segitiga ini ya, segitiga ini bahwa FB min 0 karena ketinggian 0, FB min 0 per B min C, ini jelas. Nah, dari sini kita tentu akan ingin mendapatkan nilai C, sehingga kita manipulasi menjadi B min C sama dengan FB kali B min A per FB min FA. Dari sini kedua ruas kita tambahkan C, variabel C. Dari sini kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan nilai C, sehingga C sama dengan B min FB kali B min A per FB min FA. Nah, ini adalah titik C yang ini ya, nilai C nya ini. Nah, jadi kita bisa mendapatkan. Nah, C ini tentu akan terus kita cari ya. Nah, kalau kita lihat akan kembali di sini, akan mendapatkan nilai C di sini dan seterusnya. C ini akan menjadi batas atas atau batas bawah dari selang yang baru. Kalau kita lihat misalkan grafiknya seperti ini, maka C menjadi A, karena C akan mengurung fungsi ya, C dan B. Nah, kapan iterasi berhenti? Kapan nilai C yang pasti C adalah akar hampiran suatu fungsi? Nah, iterasi berhenti apabila ada dua, absolut A min B kurang dari epsilon, di mana A dan B adalah interval pada iterasi ke n, dari iterasi ke-5 misalkan. Apabila kalau iterasi ke-5 kurang dari epsilon yang kita tentukan, berarti nilai C itu, C yang terakhir adalah akar hampiran fungsi itu. Atau kita menggunakan fungsi menggunakan fungsi itu sendiri. Kalau C kita substitusikan ke fungsi itu sendiri dan nilainya kurang dari epsilon, maka iterasi berhenti, sehingga C sebagai akar hampiran suatu fungsi. Itu C ada absis pada iterasi sekian. Kenapa
harus FC. Kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, nilai C di sini pada absis, pada sumbu koordinat akan selalu mendekati akar dan dekat dengan grafik fungsi. Nah, jadi logikanya semakin C mendekati 0, FC mendekati 0, artinya FC mendekati sumbu X. Nah, kita bisa lihat lagi untuk memperjelas pemahaman bagaimana metode regular falsi ini bekerja. Misalkan ini sumbu X, ini ada suatu fungsi fx. Kita lihat misalkan ada interval, dua interval. Interval ini adalah interval tertutup di mana memiliki potensi ada akarnya. Kita bisa lihat meskipun nanti fungsi yang kita akan cari akarnya adalah fungsi yang kompleks gitu ya, fungsi yang tidak umum, fungsi yang bukan fungsi analitik yang bisa dikerjakan secara analitik. Baik, kita kembali. Nah, kemudian FA0 akan mendapatkan FA0, begitu B0 juga dengan FB0. Nah, kita lihat. Nah, kalau garis ini kita tarik ya, dari FA0 dengan FB0 kita tarik, akan mendapatkan perpotongan di sumbu X. Nah, sumbu X ini adalah sebagai nilai C ya, C yang baru, titik C yang kita tentukan tadi menggunakan rumus B minus FB kali B minus A per FB minus FA. Nah, ini karena kita lihat bahwa C itu mengikat akar ya, C B0. Bagaimana kita tahu bahwa kita memilih bahwa C dan B0 ada akarnya? Nah, kemarin dengan syarat cukup akar. Apabila nilai fungsinya, dua nilai fungsi itu dikalikan kurang dari 0, maka di situ dua absis itu memiliki potensi ada akarnya. Kemudian kita lanjut. Nah, C0 mendapatkan FC0, titik C0, FC0 dengan titik B0, FB0 kita tarik akan mendapatkan nilai C yang baru, kita sebut C1. Nah, tentu ini semakin mendekati akar ya, kita tahu akarnya sini, kita akan menghampiri. Nah, dan seterusnya kita lihat. Apabila kita teruskan titik ini C, C3, C dan seterusnya yang kita peroleh dengan iterasi akan mendekati akar sejatinya. Nah, sehingga tadi iterasi. Baik, sebagai latihan ada 4 soal di sini. Tentukan akar suatu fungsi berikut dengan nilai toleransi epsilon sebenarnya 0,0001. Saya akan memberikan contoh pada soal nomor 1, yaitu fungsi persamaan tak linear x kali x pangkat min x plus 1 sama dengan 0 pada interval negatif 1,0. Baik, silakan kita coba menggunakan Excel terlebih dahulu supaya kita mengetahui prosedur untuk mencari akar dengan metode regular falsi. Silakan buka Excelnya. Baik, setelah Anda buka Excelnya, silahkan Anda ketik seperti ini, soal latihan 1 pada kolom pada sel A2, ketik R, selanjutnya sebelahnya A, C, B, FA, FC, FB, selang berugalan. Baik,
kita mulai dengan iterasi ke 0. Tadi di soal selangnya adalah antara min 1 negatif 1, 0. Kita isi negatif 1, B nya 0. Fungsinya tadi kita masukkan, inputkan variabelnya sama dengan bahwa X ini bintang eksponen min ini ya, plus 1. Oke, kita tarik saja. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai C menggunakan rumus yang kita sudah terima. B min kurang buka FB dikali B min A ya, B min A per FB min A, FA FB FA berarti E3 ya. Oke. Nah, kita lihat nilai C adalah negatif ya. Berarti ada dua selang AC, CB. Kita pilih selang baru yang memiliki tanda berbeda. Ini A negatif, ini C negatif kan sama. Kita pilih yang berbeda. Karena syarat cukup akar apabila dikalikan dua nilai fungsi itu hasilnya kurang dari 0. Kita bisa lihat FA kita bisa lihat ini, kita lihat bukan nilai ini ya, nilai tandanya kita bisa lihat ini akar yang baru adalah apakah FA kali FC atau FC kali FB. Kalau FC kali FB nilainya positif, tapi kalau FA kali FC nilainya negatif. Nah, berarti selang baru adalah A, C. A, C. A, C. Ini selang baru. Nah, kita lihat galatnya adalah A kurangi C. Sekian ya, dalam artian nilai absolut gitu kan, absolut. Berarti iterasi pertama selang baru A sama dengan ini, B nya adalah C ya. Oke, kita tinggal tarik saja. Kita tinggal tarik. Nanti kita lihat mana yang kita kalikan negatif, FA kali FC atau FC kali FB. Tentu FA kali FC, sehingga selang baru adalah A, C. Nah, sehingga galatnya adalah A kurangi C. Nah, kita lihat semakin mengecil ya kalau kita pakai absolut. Ya, biar kelihatan kita pakai absolut saja, galat mutlak. Nah,
iterasi kedua tadi A, C, berarti masih sama, B nya adalah C. Nah, kita tarik saja, kita tarik ke kanan. Nah, kita bawahnya kita tarik saja. Kita bisa lihat selang yang baru adalah A, C. Ya. Ya, nilai absolutnya C. Nah, kita bisa lihat semakin kecil, FC nya juga mendekati 0. A, C, B nya berarti C. Nah, kita tinggal tarik saja FA nya, dan yang ini kita tarik ke kanan, tinggal ke bawah. Baik, kita lihat berarti selang yang baru masih A, C. Galatnya kita lihat nilai galat mutlaknya. Oke, dan seterusnya silakan Anda lanjutkan.
biar kita lihatkan. Sekarang kita lihat ya, pada integrasi ke-8 nilai galatnya kita lihat, nilai galatnya tidak pernah kurang dari epsilon. 0,432, 0,432 sebagainya. Kita bisa menggunakan opsi yang kedua adalah mengecek nilai FC-nya. Nah, FC-nya yang terakhir adalah 0,000004. Nah, karena FC kurang dari epsilon, nah kurang dari epsilonnya tadi kan 0,0001. Nah, sehingga ini bisa dikatakan iterasi kita hentikan pada iterasi ke-8, sehingga nilai C negatif 0,56713 bisa dikatakan sebagai akar hampiran. Nah, sehingga bisa disimpulkan akar hampirannya negatif 0,56713. Nah, itu adalah bagaimana kita mencari akar suatu persamaan tak linier menggunakan metode regular Volsi. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah ketika bekerja menggunakan iterasi adalah selalu mengecek selang yang baru dan galatnya dan FC. Ada dua opsi. Kalau jika galat sudah kurang dari epsilon, berarti iterasi dihentikan, kita lihat nilai C-nya. Tetapi galat tidak kurang dari 0, namun kita bisa melihat nilai FC-nya. FC-nya apakah kurang dari epsilon atau tidak. Nah, kalau kurang dari epsilon, maka nilai C-nya kita bisa dijadikan sebagai akar hampiran. Nah, itu saja pertemuan hari ini. Semoga video dari saya bisa bermanfaat bagaimana kita bekerja menggunakan metode regular Volsi untuk menentukan akar hampiran suatu fungsi, suatu persamaan tak linier. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kritik dan saran kami perlukan. Silakan tulis di komentar. Jangan lupa klik and subscribe and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.